Barangkali itu. Iya. Pak Rahmat, kalau dilihat dengan begitu kompleksnya permasalahan yang ada di Kalimantan Timur ini, seperti halnya disintegrasi itu sendiri. Apakah sebenarnya pemerintah sudah punya jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah agar masalah disintegrasi ini tidak akan terulang kembali? Karena seperti dikatakan tadi, bisa saja benturan-benturan itu muncul kembali. Bagaimana Pak Rahmat? Ya, kalau kita melihat sesungguhnya bahwa teknologi yang ada kita miliki sekarang sudah luar biasa, itu canggih. Transformasi yang dimiliki oleh alat telekomunikasi juga, dalam per detik saja kita sudah bisa berhubungan dengan orang yang ada di Sangatta, dalam 2 detik kita bisa berhubungan yang ada di Tarakan, dalam mendetik, tidak mendetik. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa apa yang kita inginkan di dalam satu kekuatan nasional yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur, contoh sebagai daerah yang cukup luas, ini sesungguhnya sudah tidak ada kesulitan dalam sisi komunikasi, dalam sisi koordinasi. Inilah kita memanfaatkan bahwa teknologi yang kita miliki ini, kita bisa memanfaatkan bahwa jangan menjadi bahagian yang bisa memecahkan, ya, bisa memecahkan tingkat persoalan-persoalannya sepele, sesungguhnya biasa persoalan suku misalnya, atau persoalan karena bahasa yang berbeda, ya, jangan menjadi persoalan itu. Nah, kemudian pemerintah sebagai prasarana dalam membangun pertumbuhan bagaimana masyarakat bersatu, mesti menunjukkan ada rasa keadilan. Nah, persoalan ini rasa keadilan yang tidak tumbuh merata begitu di dalam pertumbuhan satu daerah, sehingga menimbulkanlah perbedaan-perbedaan yang kemudian dibawa kepada kelompok-kelompok yang kecil tadi. Nah, kita saja misalnya di tempat ini kan berbagai macam ragam kita, ada Jawa, ada Bugis, ada Kutai. Umurnya pun berbeda-beda. Kita berbicara di sini, tetapi kita semangati bahwa Kalimantan Timur harus bangkit, dengan pemerataan dan keadilan itu. Ya. Baik, seperti itu Pak Rahmat. Ya, saya ke Pak Imam Handoko dari Dewan Harian Daerah 45. Masih sehat ini Pak ya? Bisa dilihat tadi lantang sekali dengan merdeka. Seperti apa dari tahun ke tahun Harkitnas ini? Apakah sebenarnya memiliki kualitas yang baik terhadap kondisivitas bangsa ini, khususnya Kalimantan Timur? Bagaimana Pak Imam Handoko? Ya, terutama istilah dari organisasi saya sendiri. Di sini ada orang mengatakan Angkatan 45 dan lain sebagainya. Sekarang namanya Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Nah, organisasi ini sebenarnya moral force. Jadi tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ada di dalam dada-dada warga negara. Moral force. Karena asasnya Pancasila, tujuannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak pernah dirubah. Nah, kami merasa ada keprihatinan karena dari masa ke masa hanya rekonsiliasi yang tidak pas. Waktu kemerdekaan dulu, rekonsiliasi dulu, kesepakatan dulu, baru bekerja. Sekarang ada kejadian, baru diadakan rekonsiliasi. Seperti demo, ada adik mahasiswa demo, karena ada tidak kepuasan. Masyarakat demo, ada tidak kepuasan. Nah, ini rekonsiliasi yang harus dibetulkan. Sebelum ada demo sudah bisa kedeteksi ada apa ini masalah. Adakan rekonsiliasi. Kesepakatan dulu, apa maunya. Nah, ini ternyata, ya kita tidak menyalahkan. Ternyata rekonsiliasinya kurang pas. Setelah ada peristiwa baru diadakan rekonsiliasi. Nah, ini perlu namanya dibangkit. Kita harus menangkap bola. Apa yang diinginkan generasi muda? Nah, sekarang generasi muda tersisihkan. Saya merasa prihatin, Pak. Waktu Pak Karno dilengser oleh Pak Harto, generasi muda muncul. Tapi setelah dipegang Pak Harto, hilang generasi muda. Begitu juga Pak Harto diganti reformasi, generasi muda yang muncul.
tapi tidak ikut kemana. Jadi rekonsiliasi itu di samping sistem, manusianya juga harus diperpikirkan. Ini yang perlu, jadi harus kebersamaan, Pak. Baik.